Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana sebuah keris atau sebuah tosan aji ya, itu mempengaruhi jadi minat atau hobi seseorang ya, yang dari awalnya tidak berhubungan sama sekali dengan keris, tiba-tiba menjadi sangat tertarik dengan keris ya. Nah, kebetulan nanti kita akan sharing tentang pengalaman salah seorang tokoh perkerisan di Indonesia ya. Kebetulan beliau juga cukup berperan penting dalam budaya perkerisan, terutama dari literasi ya, atau tulisan-tulisan beliau ya. Beliau ini salah satu jadi editor ya dalam buku ensiklopedi keris yang disusun Pak Bambang Harjelinukusmo itu. Jadi salah satu panduan buku keris yang cukup terkenal itu ya. Beliau juga memiliki grup ya, grup untuk komunitas perkerisan ya, cukup terkenal juga ya, yaitu Warung Kopi Gonjo Wulung gitu. Nah, bagaimana beliau yang kebetulan ini juga berperan penting dalam beberapa event atau pameran keris yang cukup besar di Indonesia ya, terutama yang di Utara Budaya Jakarta. Nah, untuk lebih singkatnya ini mending mari kita simak langsung bagaimana pengalaman. Ya, terus ini yang menggerakkan saya, maka saya pasang, Mas. Ini saya pasang. Nih, ini benar, ini bukan pajangan. Iya. Betul. Ini kudi, Kalau ini kudi naga. Kayak bentuknya kayak naga. Mungkin naga, mungkin seperti burung atau seperti makhluk. Kalau yang ini yang kudi biasa, kudi seperti ini. Kelihatan dari jauh kan? Iya, kelihatan ya. Kelihatannya ada tindiknya di sini. Ya, ini memang ya cukup tua lah. Cukup tua dan dia. Ya. Oh, ini naga. Iya. Ini juga Jawa Barat, Mas. Oh iya, dari Warangkonya ya? Iya. Ya meskipun ini bukan Jawa Barat Tulen ya, ini dari Tegal. Ini kan rangkanya Tegal, tapi ini Jawa Barat. Kalau ini Jawa Barat, ini Tegal, Jawa Barat. Ini rangkanya juga unik kalau dibandingkan dengan ladrang atau branggah, itu berbeda. Nih, suatu ketika saya itu dapat kelonggaran dari kantor untuk bukan studi tetapi kayak summer course gitu di Eropa ya. Saya milih waktu itu di Prancis. Saya tinggal di Prancis waktu itu 4 bulan. Nah, itulah titik balik saya. Titik balik saya, hobi saya itu saya tinggal. Dari sound system itu menjadi betul-betul sangat bertentangan dengan hobi berikutnya. Jadi waktu itu di Prancis itu saya melihat, saya tinggal cukup lama di sana, bahkan saya itu hampir setiap hari itu saya naik kereta bawah tanah di Paris itu ya, dan saya tinggal di luar Paris, kira-kira itu 2 jam perjalanan kalau dari Paris ke kota saya itu di desa ya, di desa tempat orang membuat sampai dan sebetulnya kota kecil tapi penting gitu, tapi di desa lah, di desa. Nah, saya waktu jalan di Paris itu naik turun kereta itu saya lewat di lorong di bawah di stasiun di Trocadero itu di dekat Eiffel di stasiun terdekat dengan Menara Eiffel. Waktu itu saya melihat di dinding itu ada kaca terbuka, ada Indonesian item, salah satu musik ya di museum di sana, Guillemet namanya, Guillemet tulisannya. Jadi Musée Guillemet. Di Musée Guillemet itu banyak sekali Indonesian item dan saya terheran-heran sendiri. Orang ini yang punya museum kecil ini adalah orang Prancis
dan dia tinggal di Indonesia itu paling lama 8 tahun, dia sih bisa punya museum. Dan saya lihat di situ yang paling menarik saya itu adalah keris. Keris di situ itu dia dapat waktu dia tinggal di Indonesia, di Jakarta sebagai attaché kulturel ya. Dia semacam pejabat kebudayaan di kebudayaan Prancis. Nah, setelah pulang di sana membawa beberapa item Indonesian item termasuk keris. Itu saya kaget sama sekali. Kok saya tuh dulu tuh punya keris seperti ini, tetapi saya tidak punya sebanyak ini gitu. Dan mereka tuh bisa memberi caption yang bagus. Caption itu kan betul-betul membuat saya shock. Karena saya menjadi bodoh. Kok saya itu nggak ngerti itu orang-orang Perancis lebih tahu dari saya. Itu makanya saya kaget. Itu kok orang Perancis lebih tahu dari saya, kok saya malah aku nggak setahu dia gitu. Terus pulang dari Perancis saya menjadi penasaran. Terus saya mulai berburu keris dan mencoba mencari sumber-sumber mengenai keris. Nah, itu awalnya. Terus nanti kan kaitannya apa kok menjadi literasi tadi. Ya, buku tadi. Nah, itu adalah saat pertama saya mulai tergerak untuk menulis keris. Itu tahun 93. Jadi saya kerja di Kompas itu tahun 5 sebagai wartawan. Terus saya keliling dunia ya, ada beberapa dunia yang saya ikuti dari Denmark, Skandinavia, di London, Jepang, Belanda, dimanapun ya, di Asia Tenggara, di Amerika saya keliling, terus sampai di Mauritius, dekat Afrika saya juga pernah ke sana. Tetapi semua tidak ada kaitan dengan keris. Nah, mulai di Perancis tahun 93 itu, saya betul-betul kaget dan saya malu sendiri sama diri saya sendiri karena melihat orang bule kok dia lebih jago dari saya. Ini menurut saya nggak benar ini bagi saya kan. Begitu saya pulang, waduh saya penasaran. Ini saya kudu lebih banyak dari dia gitu. Itu Mas pertamanya. Pertama saya mulai tertarik keris. Nah, itulah sebagian pengalaman menarik beliau di bidang perkerisan ya. Dan untuk bahasan menarik lainnya yang lebih lengkap, itu link videonya ada di deskripsi.